Tahukah kamu, sejarah kereta api Indonesia tidak dimulai di Jakarta, bukan pula di Surabaya. Perjalanan besar itu justru lahir di sebuah kota pelabuhan yang saat itu belum menjadi pusat kekuasaan, Semarang. Pada pertengahan abad ke-19, kota ini menjadi saksi lahirnya teknologi transportasi paling revolusioner di Nusantara. Rel besi pertama mulai diletakkan, mengubah tanah Jawa selamanya. Dan tahun 1867 pun tercatat sebagai titik balik sejarah transportasi Indonesia. Sebelum rel kereta hadir, perjalanan di Jawa adalah proses yang lambat dan melelahkan. Jalan darat sebagian besar masih berupa tanah, berbatu dan berlumpur saat musim hujan. Gerobak yang ditarik kerbau dan kuda menjadi sarana utama pengangkutan barang. Untuk membawa hasil bumi dari pedalaman ke pelabuhan, dibutuhkan waktu berhari-hari. Kondisi ini sangat menghambat perputaran ekonomi kolonial. Hindia Belanda pada abad ke-19 merupakan wilayah penghasil komoditas ekspor utama dunia. Gula, kopi, dan tembakau menjadi sumber keuntungan besar bagi pemerintah kolonial. Namun seluruh hasil bumi itu berasal dari wilayah pedalaman Jawa. Tanpa transportasi cepat, banyak hasil panen rusak sebelum mencapai pelabuhan. Kerugian inilah yang mendorong lahirnya kebutuhan akan sistem transportasi modern. Di Eropa, kereta api telah merevolusi industri dan perdagangan sejak awal abad ke-19. Rel besi memungkinkan barang dan manusia berpindah dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Keberhasilan ini menarik perhatian pemerintah kolonial Belanda. Teknologi yang sama dianggap dapat diterapkan di Jawa. Maka gagasan membangun jalur kereta api pun mulai dirancang. Pada tahun 1863, pemerintah kolonial memberi izin kepada perusahaan swasta. Perusahaan itu bernama Nederlandisch Indisch Spoorweg Maatschappij, disingkat NIS. NIS menjadi pelopor pembangunan kereta api di Hindia Belanda. Mereka memilih Semarang sebagai titik awal proyek besar ini. Keputusan ini diambil karena posisi strategis Semarang sebagai kota pelabuhan utama. Rute pertama yang dipilih menghubungkan Semarang dengan Tanggung. Jaraknya sekitar 25 km, melintasi dataran rendah Jawa. Rute ini dirancang untuk menghubungkan pelabuhan dengan wilayah pertanian. Pemilihan jalur mempertimbangkan kontur tanah dan efisiensi biaya. Inilah jalur kereta api pertama dalam sejarah Indonesia. Pembangunan rel dimulai dengan pengerjaan manual. Tenaga kerja lokal dikerahkan dalam jumlah besar. Tanah digali, diratakan, dan ditimbun tanpa bantuan mesin modern. Rel besi dipasang satu persatu dengan ketelitian tinggi. Proyek ini menjadi salah satu konstruksi terbesar di Jawa pada masanya. Untuk mengoperasikan jalur ini, NIS mengimpor lokomotif uap dari Inggris. Inggris saat itu merupakan pusat teknologi perkeretaapian dunia. Lokomotif dikirim melalui jalur laut menuju pelabuhan Semarang. Mesin uap ini menjadi pemandangan baru bagi masyarakat lokal. Suara dan asapnya menandai awal era industri di Jawa. Pada 10 Agustus 1867, jalur Semarang Tanggung resmi dibuka. Peresmian dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Sloot van de Beer. Kereta api pertama pun mulai beroperasi di Nusantara. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah transportasi modern Indonesia. Dari sinilah jaringan kereta api terus berkembang. Kehadiran kereta api mengubah sistem distribusi di Jawa. Hasil pertanian dapat diangkut lebih cepat ke pelabuhan. Biaya logistik menurun drastis. Jalur ini menjadi dasar perluasan rel ke Yogyakarta dan Surakarta. Warisan 1867 inilah yang membentuk jaringan kereta api Indonesia hingga hari ini. Pembangunan rel kereta api di Jawa bukan perkara mudah. Tanah tropis yang lembek, rawa-rawa, dan kontur yang tidak rata menjadi tantangan besar. Insinyur Belanda harus menyesuaikan teknologi Eropa dengan kondisi alam Nusantara. Banyak jalur harus ditinggikan dengan timbunan tanah dan batu. Kesalahan perhitungan sedikit saja bisa menyebabkan rel ambles. Sebagian besar pekerjaan fisik dilakukan oleh tenaga kerja pribumi. Mereka menggali tanah, mengangkut batu, dan memasang bantalan rel secara manual. Semua dikerjakan tanpa mesin berat modern. Tenaga manusia menjadi tulang punggung proyek besar ini. Pembangunan rel menjadi salah satu proyek kolonial terbesar pada masanya.
Rel besi dan komponen utama didatangkan langsung dari Eropa. Bantalan rel sebagian besar dibuat dari kayu jati lokal yang kuat. Kombinasi material impor dan lokal digunakan demi efisiensi. Setiap sambungan rel dipasang dengan ketelitian tinggi. Kesalahan kecil dapat berakibat fatal saat kereta melintas. Sebelum dioperasikan, jalur Semarang-Tanggung diuji secara bertahap. Gerbong kosong dijalankan perlahan untuk memeriksa kekuatan rel. Setiap tikungan dan tanjakan diperiksa secara manual. Insinyur mencatat getaran dan kestabilan lintasan. Keselamatan menjadi prioritas utama sebelum pembukaan resmi. Lokomotif uap pertama tiba melalui pelabuhan Semarang. Mesin besar berbahan baja itu menjadi pemandangan yang asing bagi masyarakat lokal. Berat, berisik, dan mengeluarkan asap tebal. Lokomotif ini dirakit dan disiapkan secara hati-hati. Inilah jantung dari sistem transportasi baru tersebut. Masyarakat Jawa menyaksikan kereta uap dengan rasa kagum dan takut. Belum pernah ada mesin sebesar ini bergerak di atas tanah mereka. Asap hitam dan suara peluit menjadi pengalaman baru. Sebagian menganggapnya simbol kemajuan, sebagian lain melihatnya sebagai tanda kuatnya kekuasaan kolonial. Pada 10 Agustus 1867, jalur Semarang-Tanggung resmi dibuka. Upacara peresmian dilakukan secara formal oleh pemerintah kolonial. Pejabat tinggi Belanda hadir dalam acara tersebut. Kereta api mulai beroperasi secara komersial. Sejarah transportasi Nusantara resmi memasuki babak baru. Gubernur Jenderal Slot van de Belle memimpin peresmian jalur. Ia melihat kereta api sebagai simbol kemajuan kolonial. Pembangunan ini dipuji sebagai pencapaian teknik modern. Kereta api menjadi kebanggaan administrasi Hindia Belanda, sekaligus alat kontrol wilayah yang efektif. Kereta api awalnya difokuskan untuk angkutan barang. Hasil perkebunan diangkut lebih cepat ke pelabuhan. Biaya logistik menurun drastis. Waktu pengiriman menjadi jauh lebih singkat. Keuntungan ekonomi kolonial meningkat tajam. Selain barang, kereta mulai mengangkut penumpang. Namun layanan ini awalnya terbatas bagi orang Eropa dan elit tertentu. Gerbong dibagi berdasarkan kelas sosial. Transportasi modern mencerminkan stratifikasi kolonial. Kereta menjadi simbol kemajuan sekaligus ketimpangan. Keberhasilan jalur pertama mendorong ekspansi besar-besaran. Rel diperpanjang menuju Solo dan Yogyakarta. Jalur baru membuka akses ke pusat-pusat produksi. Jawa Tengah menjadi tulang punggung jaringan kereta awal. Transportasi darat mengalami revolusi total. Kota-kota yang dilewati rel berkembang pesat. Stasiun menjadi pusat aktivitas ekonomi. Pasar tumbuh sekitar jalur kereta. Urbanisasi meningkat. Kereta api membentuk wajah kota modern di Jawa. Kereta api juga berfungsi sebagai alat kontrol kolonial. Pergerakan pasukan menjadi lebih cepat. Pengawasan wilayah semakin efektif. Rel besi memperkuat kekuasaan pemerintah kolonial. Transportasi dan politik berjalan beriringan. Kereta api membawa teknologi baru ke Nusantara. Sistem waktu menjadi lebih teratur. Jadwal dan disiplin diperkenalkan. Masyarakat mulai mengenal konsep ketepatan waktu. Perubahan budaya pun terjadi secara perlahan. Mobilitas masyarakat meningkat. Perjalanan jauh menjadi mungkin dalam hitungan jam. Interaksi antar wilayah semakin intens. Kereta api mengubah cara manusia bergerak. Dampaknya terasa hingga ke kehidupan sosial. Jaringan kereta api terus berkembang hingga awal abad ke-20. Pemerintah kolonial memperluas rel ke berbagai wilayah. Kereta menjadi tulang punggung transportasi darat. Teknologi ini semakin tak terpisahkan. Rel besi menjalar di seluruh Pulau Jawa. Seiring waktu, pengelolaan kereta api mengalami perubahan. Perusahaan swasta dan pemerintah saling mengambil peran. Sistem transportasi semakin terorganisir. Kereta api menjadi institusi penting. Fondasi sistem modern mulai terbentuk. Rel pertama 1867 menjadi titik awal segalanya. Tanpa jalur Semarang-Tanggung, sejarah kereta Indonesia akan berbeda. Setiap rel modern hari ini berdiri di atas warisan itu. Teknologi boleh berubah, namun fondasinya tetap sama. Setelah kemerdekaan, kereta api menjadi milik bangsa Indonesia. Fungsinya bergeser dari kepentingan kolonial. Transportasi publik menjadi fokus utama. Kereta api terus berkembang mengikuti zaman, namun sejarah panjangnya tetap dikenang. Sejarah kereta api Indonesia tidak dimulai di ibu kota. Ia lahir dari kebutuhan, kepentingan, dan perubahan zaman.
Tahun 1867 di Semarang menjadi saksi awalnya. Rel pertama itu membuka jalan panjang sejarah transportasi Nusantara. Dan perjalanan itu masih terus berlanjut hingga hari ini.